Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan lagi biar kita lebih dekat lagi ya. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya dari Tadris Matematika semester 5A dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang rencana penelitian saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, langsung saja tanpa terbelit-belit, judul penelitian saya yaitu tentang perbedaan prestasi pembelajaran matematika di sekolah umum dan di sekolah berbasis Islami di kota Cirebon. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan penelitian saya lebih dalam lagi, di sini saya sedikit sharing mengenai tahap awal menentukan penelitian ini. Jadi, kita disarankan jangan terlalu terfokuskan kepada judul atau terlalu memikirkan judulnya apa ya, kira-kira ini cocok nggak ya. Itu mungkin membutuhkan waktu yang lama ya kalau memikirkan judul. Alangkah baiknya kita memikirkan, kita mencari masalah terlebih dahulu, entah itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang masyarakat atau sekolah atau lingkungan yang lainnya. Kita cari permasalahannya, misalkan di pendidikan. Nah, di pendidikan ini ada masalah apa nih? Nah, kita cari. Nah, kalau kita sudah temukan permasalahannya, nanti kita mudah menentukan judulnya. Nah, jadi seperti itu. Next, kita bahas penelitian saya dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi bahwasanya prestasi pembelajaran matematika merupakan suatu hasil yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran yang menggambarkan penguasaan pada siswa terhadap materi pembelajarannya, terutama dalam bidang matematika ya. Kemudian prestasi pembelajaran matematika juga merupakan suatu hasil skor tes yang diperoleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran secara berlangsung. Nah, hasil skor tes ini bisa berupa dari latihan-latihan soal, UTS, UAS, atau nilai rapot, atau bahkan nilai skor tes dari perlombaan-perlombaan matematika yang telah dilalui siswa tersebut. Nah, itu merupakan prestasi pembelajaran juga. Nah, kemudian prestasi pembelajaran matematika ini bisa didapatkan oleh setiap siswa asalkan pembelajaran matematikanya berjalan dengan baik, efektif, kreatif, inovatif, dan siswanya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika ini. Namun, di sekolah umum ternyata prestasi pembelajaran matematika lebih meningkat dibanding di sekolah berbasis Islami atau pondok. Nah, setelah saya melihat data di ajang perlombaan, ternyata memang juara-juara yang terbanyak itu di sekolah umum dibanding di sekolah berbasis Islami atau pondok. Padahal di sekolah berbasis Islami juga terdapat pembelajaran matematika atau jurusan MIPA-nya juga loh. Nah, ini tentunya berdampak sekali bagi siswa dalam prestasi pembelajaran di sekolah berbasis Islami atau pondok. Nah, maka dari itu, dalam penelitian ini saya ingin meneliti perbedaan-perbedaan prestasi pembelajaran matematika di sekolah umum dan di sekolah berbasis Islami atau pondok di kota Cirebon. Nah, sampelnya saya mengambil di kota Cirebon. Kemudian diharapkan apabila sudah mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut, kita bisa memperbaiki prestasi pembelajaran matematika terutama di sekolah berbasis Islami atau pondok, atau bahkan bisa memperbaiki di sekolah umum juga. Next, pernyataan masalah. Setelah saya menceritakan latar belakang tadi, ternyata pernyataan masalahnya berupa prestasi pembelajaran matematika di sekolah berbasis Islami lebih menurun dibanding di sekolah umum. Belum diketahui perbedaan-perbedaan prestasi pembelajaran matematika di sekolah umum dan di sekolah berbasis Islami. Nah, itu merupakan pernyataan masalahnya. Kemudian next, pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitiannya yaitu apa sih penyebab menurunnya prestasi pembelajaran matematika di sekolah berbasis Islami atau pondok. Kemudian apa ada perbedaan signifikan dari kedua sekolah tersebut. Nah, jika ada, apa saja sih perbedaan-perbedaan prestasi pembelajaran tersebut di sekolah umum dan di sekolah berbasis Islami atau pondok. Itu merupakan pertanyaan penelitian. Next, ke relevansi atau pentingnya penelitian ini. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan-perbedaan prestasi pembelajaran matematika di sekolah umum dan di sekolah berbasis Islami atau pondok. Kemudian diharapkan
Diharapkan apabila sudah diketahui perbedaan-perbedaan tersebut dalam penelitian ini, diharapkan bisa meningkatkan prestasi pelajar matematikanya lagi, terutama di sekolah berbasis Islami. Oke, next kita lanjut ke literatur tinjauan. Nah, di sini ada dua pokok bahasa, yaitu literatur konseptual dan literatur teori. Nah, di dalam literatur konseptual ini ada beberapa cangkupan juga, yaitu tentang prestasi, kemudian pembelajaran matematikanya sendiri, kemudian prestasi pelajaran matematika. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu prestasi. Nah, prestasi menurut ahli, yaitu menurut Arifin, bahwasanya prestasi adalah hasil dari kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal. Jadi, menurut ahli Arifin ini, prestasi ternyata merupakan suatu hasil setelah melakukan pelaksanaan menurut batas kemampuan dari pelaksanaan usaha tersebut. Nah, prestasi ini merupakan suatu hasil akhir usaha yang telah kita lalui, entah itu dalam proses pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang telah kita capai. Itu merupakan prestasi menurut ahli Arifin yang telah saya rangkum. Next, pemahaman tentang pembelajaran matematika. Nah, mungkin kata pembelajaran matematika ini nggak asing lagi ya bagi kita. Menurut ahli Musetyo, pembelajaran matematika ini merupakan proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik itu memperoleh kompetensi-kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajarinya. Nah, atau pembelajaran matematika itu merupakan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu sendiri. Nah, siswa diberi pengalaman matematika ini sebagai alat menyampaikan informasi melalui tabel-tabel, persamaan-persamaan, melalui media-media matematika untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam cerita. Jadi itu adalah pembelajaran matematika. Next, yaitu prestasi pembelajaran matematika. Nah, setelah saya memaparkan pemahaman prestasi itu apa, pembelajaran matematika itu apa, dapat disimpulkan bahwasanya prestasi belajar matematika yaitu taraf keberhasilan yang dilalui oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran yang menggambarkan penguasaan pada dirinya sendiri. Nah, itu merupakan prestasi pelajaran matematika. Next, saya akan bahas tentang tinjauan teori. Nah, di tinjauan teori ini, di penelitian ini saya mengambil 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, 3 ranah ini merupakan upaya untuk meningkatkan prestasi pembelajaran matematika dan untuk menentukan taraf kecerdasan pada peserta didik. Oke, saya akan bahas tentang 3 ranah ini. Yang pertama, ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental atau otak. Pokoknya semua yang menyangkut aktivitas otak ini termasuk dalam ranah kognitif. Dan aspek kognitif ini merupakan menjadi aspek utama atau yang terpenting dalam banyak kurikulum pendidikan dan sebagai tolak ukur penilaian perkembangan anak-anak. Nah, di ranah kognitif ini ada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga penerapan, dan yang keempat analisis, dan yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Nah, itu adalah ranah kognitif. Next, ranah efektif yang kedua. Nah, ranah ini merupakan ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, dan perasaan seseorang ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di ranah efektif ini ada 5 tingkatan atau 5 kategori, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua menanggapi, yang ketiga penilaian, dan yang keempat pengelolaan, dan yang kelima karakteristik. Ini merupakan ranah efektif. Kemudian ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan atau pembelajaran dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. Nah, di dalam psikomotorik ini ada 4 tingkatan, yaitu 1 meniru, 2 memanipulasi, 3 penampilan, dan yang keempat artikulasi. Itu adalah 3 ranah yang dibahas dalam tinjauan teori ini. Kemudian saya mengambil 2 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya. Nah, bisa kalian lihat di layar. Nah, next, desain penelitian. Di sini saya ternyata penelitian saya itu termasuk penelitian ex post facto dan saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena ini mengelola data. Kemudian metodologi penelitiannya, teknik pengumpulan data,
yaitu dengan observasi dan dokumentasi, dan sumber datanya saya mengambil di sekolah. Kemudian teknik pengambilan sampelnya memakai probability sampling dan teknik analis data uji T-independent. Nah, itu adalah tentang metode penelitian. Nah, itulah pembahasan mengenai rencana penelitian saya. Semoga dalam video ini apa yang saya bahas semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga bisa termotivasi untuk melakukan penelitian-penelitian, entah itu dalam bidang pendidikan, masyarakat, keluarga, atau lingkungan yang lainnya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.